Oke, selamat pagi guys. Video kali ini saya ketemu dengan coach saya. Saya mau tanya-tanya sesuatu tentang dia. Apa yang hari ini benar-benar kita lakukan itu bisa berkenan sama Tuhan atau tidak. Oke, check this out. Nah, kita mau tanya-tanya sesuatu. Oke, ini dia guys. Oke guys, kita mau bertanya sesuatu sama dia. Kak, kita mau bertanya sesuatu. Kak ini enjoy ndak Kak sebagai pemimpin? Enjoy dong. Enjoy dong. Kan kalau misalkan kita sebagai pemimpin ada sesuatu batasan yang harus memang kita lakukan ini, lakukan itu. Itu bagaimana Kak menurut Kak? Ya memang di level seperti ini kita harus memilah-milah mana yang harus kita lakukan. Kalau di dalam 1 Korintus 10 itu ayat 23, Tuhan bilang segala sesuatu itu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Baru dia sambung, segala sesuatu juga diperbolehkan, benar, tapi tidak segala sesuatu itu membangun. Jadi memang kita harus pintar memilah mana hal-hal yang benar-benar bisa membangun, itu yang kita lakukan. Yang positif lah bahasa universalnya, kita bisa lakukan hal-hal yang positif gitu. Tapi kalau bilang enjoy dong, karena kan Kak melakukan ini untuk Kak pribadi juga. Kalau Kak melakukan hal positif, hal-hal yang berbau positif, maka Kak hidup juga yang berdampak gitu. Jadi enjoy. Ternyata coachnya kita enjoy. Kak, kita mau bertanya satu lagi. Kalau misalkan kita sebagai pemimpin kemudian kita lakukan hal yang tidak baik sama teman-teman kita, atau mungkin orang-orang lihat kita, siapa dia seorang pemimpin kok lakukan ini, itu bagaimana Kak? Tentunya itu kan penilaian orang gitu ya. Yang penting kita sudah melakukan dulu hal yang benar. Kalau kita lakukan hal yang kurang tepat atau salah, ya kita harus benar-benar merubahnya, harus mengubah hidup kita supaya jangan lakukan lagi. Tapi kalau kita sudah lakukan hal yang benar terus orang salah menilai, ya nggak apa-apa juga. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu yang kita lakukan ini benar nggak, yang kita lakukan ini hal yang membangun nggak. Yang penting kalau kita sudah lakukan itu, ya sudah, biarkan orang menilai salah atau apa, ya itu urusan mereka. Tapi yang penting kita sudah melakukan yang benar dulu. Kalau disalah sangka, disalah mengerti, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita yang lakukan hal yang benar. Yes, oke. Jadi intinya lakukan sesuatu yang berkenan sama di mata Kalau Tuhan. Tuhan bilang yang membangun, hal yang membangun, semua boleh kita lakukan. Tapi yang membangun itu yang kita harus pilah-pilah. Oke. Kak, terakhir pertanyaan. Kak sebagai pemimpin yang paling berat sama kepemimpinan itu apa sebenarnya? Kita juga pengen cari tahu karena memang banyak dari orang di luar sana. Pengembalaan kah, atau soal hidup pribadi kah, atau apa kah? Oke, sekarang kita orang di pengembalaan dulu, boleh Kak? Boleh. Karena kalau bilang berat di pengembalaan, sejauh ini sih enjoy aja. Ada banyak kendala juga, ada banyak tekanan atau banyak apa. Tapi Kak merasa enjoy aja. Karena kalaupun Kak di satu titik mengalami jalan buntu, Kak akan cari pemimpin. Iya. Jadi Kak tidak stres sendiri. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu, kalau sudah jalan buntu atau ada tekanan, pasti Kak lari ke pemimpin. Nah, sejauh ini pasti mencetak kepemimpinan. Kalau itu yang agak rada-rada Kak menggunakan banyak energi di sana untuk mencetak pemimpin-pemimpin, itu yang rada-rada berat. Tapi bukan berarti tidak bisa dong. Lebih ke arah mencetak kepemimpinan. Wow. Memang luar biasa. Tapi so far bisa. Tekanan ada, rada susah, tapi bisa. Oke. Kalau sama Kak pribadi bagaimana? Boleh Kak? Mungkin ya kalau Kak sih sebenarnya enjoy aja, nggak ada yang berat sih. Oke. Cuma kalau banyak orang menilai mungkin dalam hal pasangan hidup karena belum ada sejauh ini, tapi enggak sih, mungkin Kak enjoy aja. Kak menikmati dengan apa yang Kak lakukan. Meskipun belum ada pasangan, Kak merasa bahagia cukup, meskipun cukup. Kak butuh. Aisyah. Jadi kalau sekarang cukup meskipun Kak butuh. Oke. Kak, boleh kita SKS Pak Kak sebelum Kak kenal Tuhan, ketika dan sesudah. Jadi kita itu penasaran, apakah itu maksudnya Kak itu sebelum kenal Tuhan bagaimana? So
sebelum Kak kenal Tuhan itu bagaimana, ketika Kak kenal Tuhan Memang dan Kak belum sesudah. pernah cerita. Iya, belum pernah. Karena kita pengen cari tahu itu bagaimana Kak kehidupan dari yang lama mungkin sehingga Kak bergabung di komunitas rohani sehingga jadi pemimpin seperti ini. Itu sebelum Kak kenal Tuhan bagaimana Kak kehidupan? Oke. Sebenarnya Kak bukan tipe orang yang berdosa amat sebelum kenal Tuhan ya. Karena Kak ada di gereja yang bisa dibilang dari karismatik juga. Kak dari Gebis dulu. Cuman waktu itu Kak masih SMP kelas 3 tahun 2004 atau 2005 itu. Vicky masih umur berapa itu? Masih umur masih anak-anak Kak. Nah itu waktu Kak pertama bertobat itu waktu SMP. Jadi Kak sebenarnya kalau bilang dewasa, coba bayangkan orang SMP belum dewasa amat sebenarnya, masih mencari jati diri. Cuman Kak kehidupan waktu itu paling tinggi bicara apa? Nah, suka bohong, paling tinggi begitu. Karena kalau bilang playboy itu masih SMP. Kalau bilang melakukan banyak dosa juga, kayaknya remaja-remaja normal. Cuman Kak bukan tipe orang yang suka memaki dari dulu. Nah itu Kak yang masih sebelum Kak bertobat. Jadi semuanya normal-normal, ada di gereja yang bertumbuh. Cuman paling dengan orang tua, tidak dengar-dengaran orang tua, menyusahkan orang tua. Wow. Kalau miras dan lain-lain kan Kak enggak. Itu Kak sebelumnya. Nah, ketika berjumpa dengan Tuhan itu yang ada di SMP tadi. Ada yang ajak-ajak dari James Amurang ajak-ajak sampai Kak bertobat itu kelas 3 SMP. Ikut-ikut dari Poigar ke Manado. Wow. Nah, sampai di level ini. Nah, itu juga Kak dulu juga orang yang pemalu, nggak bisa bicara-bicara seperti sekarang. Guys. Kalau sekarang anak-anak di dalam gereja pasti bilang Kak cerewet, malu-maluin kan Kak. Cerita sudah jadi percaya diri dan lain-lain. Tapi sebelumnya Kak pemalu, bahkan kalau mau ikut komunitas CG atau apa Kak akan duduk di dekat pintu supaya kalau itu selesai kan ada sharing-sharing begitu, Kak bisa langsung berburu pulang. Enggak, karena pemalu. Nah, coba lihat perubahannya sekarang kan masih pemalu senyanda, malu-maluin. Ketika Kak berjumpa dengan Tuhan dan sekarang sesudah akhirnya Kak bisa jadi leader. Kan tidak pernah bermimpi untuk jadi leader. Wow. Tapi seiring berjalannya waktu Kak ditempa, dimotivasi dan akhirnya dibilang bahwa semua orang bisa jadi pemimpin sampai ada di level sekarang. Wah. Itu 15-16 tahun. 16 tahun memang bertobat. Kak, apa yang harus orang katakan sama teman-teman di luar sana untuk pemuda-pemuda? Sebenarnya apa yang harus dorong kerjakan? Maksudnya di komunitas mana yang tepat buat anak muda? Misalkan contohnya di Kota Manado, Kak. Apa yang memang harus orang lakukan? Apa yang harus orang lakukan? Mungkin kalau Kak dalam hal dengan teman-teman anak-anak muda, pilihlah komunitas yang baik. Yes. Sebagai saran, karena komunitas itu sangat menentukan. Kalau saya bilang pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang baik akan membersihkan orang dari hal-hal yang buruk. Yes. Komunitas itu sangat penting. Kalau kita kan terbiasa dengan orang-orang di sekitar kita, jadi kalau di sekitar kita orang-orang yang benar-benar tidak membangun hidup kita, maka kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan itu akan terpengaruh dalam hidup kita. Jadi harus benar-benar memilih komunitas yang membangun. Anak-anak muda pasti berpikir, aduh nggak enjoy kalau kalau semua mulai dari mencintai Tuhan dari sejak muda itu jadi seperti ketakutan dari anak-anak muda. Mereka berpikir, ada banyak batasan, ada banyak nanti kita suka boleh bikin ini, suka boleh bikin itu, kan begitu tuh anak-anak muda. Sebenarnya nggak begitu juga. Waktu kita mencintai Tuhan sangat enjoy, tak punya banyak teman. Sebenarnya kebebasan yang sesungguhnya adalah ketika kita ini dekat dengan Tuhan, kita bebas melakukan hal apapun karena sudah dimenangkan 2022 tahun yang lalu gitu. Jadi pilihlah komunitas yang baik yang bisa membangun hidup kita. Itu merusakkan kebiasaan yang baik. Tadinya Anda baik-baik saja, tapi ketika bergaul dengan orang-orang yang tidak bisa membangun hidup kita, kita ngikut ke sana, itu bahaya. Jadi carilah komunitas yang tepat. Kalau Kak sih ada di CG. Sekarang itu komunitas yang terbaik itu di mana Kak? Kalau menurut Kak sekarang ya, karena Kak berubah dari situ, jadi mau nggak mau itu CG komunitas grup. Iya.
Itu ada di mana kak? Oh, Di di Samosir. Iya. Wah, jadi buat teman-teman jangan lupa bergabung di komunitas rohani yang ada di Gereja Muara Saron. Jadi CG namanya. CG Connect Group. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau cari komunitas kan kak, komunitas hubungi orang nanti orang arahkan bagaimana. Nanti orang bertemu sama-sama di sana dan orang bisa sama dengan coach. Oh, jauh lebih dari itu. Oh iya jadi gembala, kita mau jadi gembala tuh kak. Oke, thank you kak, termasuk untuk ini video. Oke, thank you and God bless you. Dadah. Oke.